Halo bro, selamat datang di Reader 24 Balikpapan, tempat buat lo yang suka motoran dan cerita seru di jalan. Di sini kita bakal bahas perjalanan menarik, tips berkendara, info tentang motor, dan info penting soal safety riding. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar lo nggak ketinggalan video terbaru. Let's ride! Balikpapan, kota dengan lalu lintas yang makin ramai. Motor udah jadi kendaraan favorit di sini, buat jalan jauh atau sekadar muter-muter kota. Tapi ada satu hal yang sering diabaikan sama pengendara motor, penggunaan lampu sein. Padahal, lampu sein itu salah satu alat komunikasi penting di jalan. Yuk, kita bahas lebih dalam soal lampu sein di video kali ini. Jadi gini, lampu sein itu sebenarnya simple banget. Tujuannya cuma satu, kasih tahu pengendara lain kalau kita mau belok atau pindah jalur. Di jalan, kita nggak bisa ngomong langsung, kan? Makanya, lampu sein jadi bahasa isyarat yang harus dimengerti semua orang. Coba deh bayangin kalau semua orang nggak pakai sein. Chaos banget kan? Yang belok kiri tiba-tiba, yang pindah jalur ngagetin. Di Balikpapan, jalanannya mulai rame, apalagi di jam-jam sibuk. Jadi penting banget buat kita disiplin pakai lampu sein. Ngomongin lampu sein, gimana sih penggunanya di Balikpapan? Gue udah observasi nih di beberapa titik rame, kayak di Jalan MT Haryono, Balikpapan Baru, sama sekitar Ewok. Banyak yang udah mulai sadar buat pakai sein pas mau belok. Tapi ada juga yang masih suka lupa atau malah nggak peduli. Kayak di persimpangan, sering banget tuh orang belok tapi nggak nyalain sein. Yang ada, bikin bingung pengendara lain. Kalau kayak gitu terus, bisa-bisa kecelakaan kecil jadi sering kejadian. Sebenarnya soal lampu sein ini udah diatur sama undang-undang. Pasal 112 ayat 1 di UU nomor 22 tahun 2009 bilang, kalau mau belok atau pindah jalur, pengendara wajib kasih isyarat tangan atau pakai lampu sein. Kalau enggak, ya jelas bisa kena sanksi. Tapi lebih dari sekadar peraturan, ini soal etika dan keselamatan. Jangan sampai sein cuma nyala pas udah belok. Itu namanya nggak ngasih informasi apa-apa. Jadi, nyalain sein itu minimal 3 detik sebelum belok atau pindah jalur. Terus gimana caranya biar kita makin disiplin pakai lampu sein? Gue punya beberapa tips nih. Selalu cek lampu sein sebelum jalan. Kadang kita nggak sadar lampu sein udah mati karena bohlamnya rusak. Biasakan kasih sein sebelum pindah jalur atau belok. Jangan buru-buru, kasih waktu pengendara lain buat bereaksi. Jangan asal nyalain sein. Kalau nggak mau belok atau pindah jalur, jangan nyalain sein. Itu malah bikin bingung pengendara lain. Patuhi aturan lalu lintas. Sein cuma salah satu bagian dari berkendara yang aman. Kita juga harus disiplin sama aturan lainnya. Jadi guys, itu dia pembahasan soal lampu sein. Walaupun kecil, lampu sein punya dampak besar buat keselamatan kita di jalan. Apalagi di Balikpapan yang lalu lintasnya terus berkembang. Yuk, sama-sama jadi pengendara yang tertib dan saling menghargai di jalan. Sebelum video ini selesai, gue tambahin bonus fakta unik soal lampu sein nih. Ternyata, lampu sein punya sejarah panjang loh. Awalnya, lampu sein cuma berupa isyarat tangan. Tapi, makin banyak kendaraan, makin susah juga komunikasi di jalan. Makanya, teknologi lampu sein pertama kali dipatenkan tahun 1909 oleh produsen mobil di Amerika. Sekarang, teknologi lampu sein makin canggih. Ada yang pakai LED, bahkan ada yang model sekuensial, kayak di motor-motor sport. Tapi, secanggih apapun lampu sein kalian, kalau nggak dipakai dengan benar, ya percuma kan? Jadi ingat, teknologi cuma alat, disiplin ada di tangan kita. Sebelum gue tutup, gue mau ajak kalian diskusi nih. Menurut kalian, apa aja sih alasan orang suka lupa atau malas nyalain lampu sein? Atau mungkin ada tips dari kalian biar orang makin disiplin pakai sein?
Tulis jawaban kalian di kolom komentar, ya. Gue juga penasaran, menurut kalian teknologi apa yang bakal muncul di masa depan buat menggantikan atau melengkapi lampu sein? Mungkin kayak ada lampu otomatis yang nyala sesuai sensor belokan. Ide-ide kalian bakal gue bahas di video berikutnya. Ingat guys, keselamatan di jalan itu bukan cuma soal diri kita, tapi juga orang lain. Lampu sein memang kelihatannya kecil, tapi efeknya besar banget buat komunikasi di jalan. Jadi, mari kita sama-sama jadi pengendara yang lebih peduli, lebih peka, dan tentunya lebih disiplin. Jadi guys, setelah kita bahas panjang lebar tentang lampu sein, apa sih kesimpulannya? Yang pertama, lampu sein bukan cuma soal peraturan, tapi soal keselamatan. Kalau kita bisa lebih disiplin, bukan cuma kita yang aman, tapi juga pengendara lain. Ingat, lampu sein itu cara kita berkomunikasi di jalan. Dan itu harus jelas, tepat waktu, dan tentu aja sesuai aturan. Jangan pernah anggap remeh hal kecil seperti ini, karena pengendara yang saling menghormati dan disiplin, itu yang menciptakan jalan yang lebih aman buat kita semua. Ngomongin soal lampu sein, ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi loh. Pertama, ada yang baru nyalain sein setelah mereka udah mulai belok. Nah, ini salah banget guys. Karena kita nggak kasih pengendara lain waktu untuk reaksi. Padahal, seharusnya lampu sein harus dinyalakan minimal 3 detik sebelum kita pindah jalur atau belok. Kedua, ada juga yang nggak matiin lampu sein setelah selesai belok. Jangan cuma fokus ke arah kita aja, pikirkan juga pengendara lain yang bisa jadi terganggu sama lampu sein yang terus menyala. Selain itu, lampu sein juga punya pengaruh besar dalam mencegah kecelakaan. Menurut data, banyak kecelakaan yang terjadi karena pengendara tidak memberi isyarat dengan jelas, terutama saat berbelok atau pindah jalur. Kecelakaan ini seringkali melibatkan motor dan mobil, yang sebenarnya bisa dihindari kalau pengendara motor lebih disiplin pakai lampu sein. Jadi jangan cuma mikirin perjalanan kita, tapi juga keselamatan orang lain yang ada di sekitar kita. Seiring berkembangnya teknologi, sekarang ada banyak motor dengan lampu sein yang canggih, seperti LED atau bahkan sequential signal. Lampu LED lebih hemat energi dan lebih terang, jadi pengendara lain bisa lebih mudah melihatnya. Sedangkan lampu sequential itu keren banget, nyalanya bergerak sesuai arah belokan. Bukan cuma lebih keren, tapi juga lebih mudah dikenali oleh pengendara lain. Jadi, buat kalian yang lagi mikirin upgrade motor, lampu sein dengan teknologi modern bisa jadi pilihan yang bagus. Tapi ingat, canggih atau enggak, kalau enggak dipakai dengan benar, ya enggak ada artinya. Kita sebagai warga Balikpapan punya tanggung jawab besar untuk meningkatkan kesadaran berkendara di kota ini. Di kota kita ini, banyak banget pengendara motor yang setiap harinya beraktivitas. Jadi, ayo mulai lebih peduli terhadap keselamatan kita dan orang lain. Dari hal kecil, seperti menyalakan lampu sein, kita bisa ikut berkontribusi membuat Balikpapan jadi kota yang lebih aman. Gue yakin, kalau kita semua lebih disiplin, kita bisa jadi contoh baik buat pengendara lainnya. Jadi guys, jangan lupa, setiap perjalanan itu berharga. Kalau kita bisa memastikan perjalanan kita aman, kita nggak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang lain. Mulai dari hal kecil, seperti lampu sein, kita bisa menciptakan jalan yang lebih aman untuk semua. Ngomong-ngomong soal keselamatan, gue juga pengen ngenalin beberapa komunitas motor di Balikpapan yang udah aktif banget dalam sosialisasi keselamatan berkendara. Beberapa komunitas ini nggak cuma fokus ke gaya berkendara, tapi juga edukasi soal pentingnya peraturan lalu lintas, termasuk pemakaian lampu sein yang benar. Komunitas-komunitas ini sering banget ngadain acara safety riding, bagi-bagi pengetahuan, bahkan mengadakan kegiatan seperti kampanye keselamatan di jalan. Kita sebagai bagian dari komunitas ini harus bisa jadi contoh yang baik.
Jadi, kalau kalian suka touring atau sering kumpul bareng teman-teman pengendara, coba ajak mereka untuk lebih peduli soal keselamatan. Misalnya, setiap kali riding bareng, kasih reminder untuk selalu pakai lampu sein dengan benar. Kalau bukan kita, siapa lagi? Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, motor-motor masa depan bakal punya inovasi yang lebih keren lagi. Beberapa pabrikan bahkan sedang mengembangkan sistem lampu sein yang lebih canggih, seperti integrasi dengan sensor atau bahkan teknologi yang bisa mendeteksi kecepatan kendaraan dan otomatis menyesuaikan intensitas cahaya. Misalnya, kalau motor berjalan cepat, lampu sein akan lebih terang dan jelas terlihat oleh pengendara lain. Selain itu, ada juga konsep lampu sein yang bisa berubah warna secara otomatis untuk menunjukkan arah belok, atau mungkin sistem yang menghubungkan lampu sein motor dengan kendaraan di sekitar, sehingga saling memberi peringatan secara real time. Mungkin beberapa teknologi ini masih dalam tahap pengembangan, tapi siapa tahu beberapa tahun ke depan kita bakal melihatnya di jalanan. Selain teknologi yang terintegrasi langsung ke motor, ternyata sekarang sudah ada aplikasi smartphone yang bisa bantu kita memantau kondisi lampu sein dan komponen penting motor lainnya. Aplikasi ini bisa memberi peringatan kalau ada lampu sein yang rusak atau mati, jadi kita bisa langsung tahu sebelum terlanjur pergi jauh. Jadi, selain menjaga perawatan motor, kita juga bisa lebih praktis dalam memastikan semua bagian motor berfungsi dengan baik, termasuk lampu sein. Ini bisa jadi solusi buat kalian yang seringkali lupa cek kondisi motor sebelum jalan. Balik lagi ke situasi jalanan di Balikpapan, terutama di daerah-daerah yang padat, seperti dekat pasar atau pusat perbelanjaan. Di sini, penggunaan lampu sein itu jadi makin penting. Kalau kalian lagi di jalan yang ramai, pastikan kalian selalu memberikan isyarat dengan jelas. Jangan buru-buru menyalakan sein di detik terakhir, karena ini bisa mengagetkan pengendara lain. Selain itu, kalau kalian berkendara di malam hari, pastikan lampu sein kalian terlihat jelas. Kalau perlu, upgrade dengan lampu sein LED yang lebih terang, karena visibilitas di malam hari sering kali berkurang. Ingat, keselamatan itu prioritas utama.